Yuk dengerin Terus Tirta Radio. Radio digital streaming keren dipancarkan dari kawasan Lipo, Karawaci, Tangerang, Banten. Baby, let's go. Berangkat dari komitmen mulia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, Rumah Sakit Anisa hadir di tengah masyarakat Tangerang. Berawal dari gagasan seorang dokter spesialis kandungan, yakni Dr. Haji Anwar Hashim, SPOG, dan Dr. Haji Muhammad Arif Nasution, spesialis anak. Pada tahun 1991, berdirilah Rumah Bersalin Anisa di bawah kepemilikan Yayasan Permata Bunda. Dengan dibekali falsafah sebagai lahan ibadah, Rumah Bersalin yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 96, Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang itu terus mengalami perkembangan yang memuaskan. Pada tahun 2000, Rumah Bersalin Anisa berganti status menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak di bawah kepemilikan PT Anisa Utama. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan kesehatan masyarakat Tangerang, dengan moto Ihsan dalam Pelayanan, RSIA Anisa terus berupaya untuk senantiasa hadir memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Ibu dan Anak Anisa semakin meningkat sehingga PT Anisa Utama berupaya mengimbangi apresiasi dari masyarakat itu melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas secara berkesinambungan serta tanggap terhadap teknologi kesehatan. Hingga akhirnya pada tahun 2008, Rumah Sakit Ibu dan Anak Anisa kembali berkembang dengan meningkat statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Anisa. We got loads of news and gossip for you today. But first, here's a new song. Kamu lagi dengerin Dokter Untuk Anda bersama Dr. Anda Julistiani Hartanto dan narasumber. Dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Anisa Kota Tangerang, Dr. Irawati Pane. Apa aja sih yang dibahas? Yuk disimak. Let's go. This is your radio, your station. Seusia saya ini Ya, juga udah begitu, Iya, kedengaran betul. mendenging kalau pagi-pagi. Itu kencang iya. sekali, tapi kadang-kadang bisa Ya. udah tambah siang seperti nggak kedengeran lagi ya. Jadi sebenarnya mungkin bukannya tidak seperti tidak kedengaran, tapi ketika kita sudah aktif sama ibu ya, misalnya ketika sudah aktif bekerja, dengingnya itu tidak terlalu dirasakan. Oh iya, lagi udah Ketika mau tidur kan udah sepi nih, masih kedengaran nggak ya? Nah itulah kemudian jadi, kok masih kenceng gitu. Jadi Iya. kadang-kadang ketika tahapan kita sudah ngasih terapi nih, kita sudah ngasih obat, mungkin sudah kita rehabilitasi medis tidak membaik, solusi terakhirnya ya ini, coba diacuhkan atau mungkin diabaikan dengan justru kita menimbulkan suara baru. Misalnya kita menghidupkan mungkin musik yang suaranya agak konstan seperti mungkin musik yoga ya, kita asik mendengarkan suara yang di HP itu sehingga seolah-olah suara yang terdengar ini seolah hilang. Nah, jadi Dan sebenarnya mungkin tidak masih hilang. ada ya, Pak. Ya, Cuma tapi nggak sadar gitu Iya, ya jadinya. Iya. bahkan alternatif terapi yang paling akhir itu ada, apalagi disertai dengan gangguan pendengaran, itu dipasangi alat yang dia ada mikrofonnya yang dia menghasilkan suara. Itu tadi. Jadi untuk menipu telinga kita, untuk kamuflase lah katakan Oh gitu. iya, oke. Kadang-kadang dok, ada yang berasa nyeri ya dan gatal, Mm-mm. lalu keluar cairan Iya. dari telinga. Apakah itu berbahaya dok? Dan apakah mempengaruhi pendengaran kita nanti? Keluhan otore itu keluar cairan dari telinga. Iya. Itu penyebabnya banyak. Satu namanya otitis eksterna. Itu problemnya di liang telinga. Biasanya kenapa? Penyebabnya biasanya karena korek-korek. Suka korek-korek gitu ya. Ya, swimming ear, nama lainnya swimming ear. Heeh. Kenapa dikatakan swimming ear? Karena biasanya setelah berenang itu kan gatal. Oh iya. Kemudian dikorek lah, Hmm. sehingga terjadilah infeksi liang telinga luar. Seperti itu.
Makanya selalu saya edukasi pasien, jangan korek-korek telinga. Biar pakai itu juga tuh Ya, walaupun tusukan pakai itu, tangan, pakai tusukan itu cotton juga. bud. Terus apa dong dok fungsinya cotton bud kalau pasien kadang-kadang kayak gitu? Jadi sebenarnya kotoran telinga itu keluar-keluar sendiri mekanisme fungsionalnya. Oh, jadi nggak apa-apa ya kalau dia keluar sendiri. Iya, Airnya. kecuali adalah beberapa mungkin orang yang bertambah usia, mungkin kerja di tempat yang sangat berdebu, sehingga mungkin banyak yang menempel, sehingga mungkin produksi sebasiumnya berlebihan, kotoran banyak yang nempel, menumpuk. Nah itulah baru yang ke THT 6 bulan sekali untuk kita bantu bersihkan secara berkala. Oh, Tapi iya. kalau yang produksinya normal-normal aja tidak harus kita bersihkan dan juga nggak akan numpuk. Nah, Justru gara-gara dibersihkan itu sebagian mungkin kena di luar, tapi sebagian yang lain kedorong ke dalam. Terus next minggu depan dia Iya. bersihin lagi, keluar sebagian, tapi sebagian lagi next kedorong lagi sehingga terhimpunlah, terdepositlah kotoran yang lebih banyak lagi. Jadi nggak usah minum obat atau apa ya? Ada minum obat, biasanya obat nyeri kalau nyeri. Kalau ada infeksinya kita kasih tetes telinga gitu. Itu yang untuk yang otore yang telinga luarnya yang bermasalah. Nah, ada lagi otore yang bukan otitis eksterna tapi otitis media akut. Kalau orang umum mungkin mengatakan congek ya kalau orang Jawa. Oh, Congek itu berarti istilah dalam tanda petiknya itu gedang telinganya sudah bolong, sudah perforasi. yang di dalam Biasanya kayak ya, biasanya awalnya kenapa? Karena batuk pilek yang tidak terobati sehingga menimbulkan mekanisme di telinga tengah itu vakum awalnya vakum kan. Kemudian terjadi eksaserbasi cairan ke dalamnya yang mula-mula steril, lama-lama ada kuman sehingga berubah menjadi nanah, sehingga nanah ini menjadi mendorong gendang telinga ke depan sehingga timbullah pecah seperti pecahnya bisul seolah-olah dalam tanda petik ya, seperti itu sehingga ya itulah keluar cairan dan gendang telinganya bolong tadi. Iya, nanti saya akan tanya mengenai ada hubungannya yang dengan alergi hidung ya. Ya, Sebentar lagi. oke. Jadi ini masih berhubungan dengan telinga. Mm-mm. Terkadang dok, telinga yang sebelah ini Iya. seperti tiba-tiba kayak apa ya, tersumbat atau Mm-mm. ngedengung begitu. Mm-mm. Kalau misalnya kita masuk ke suatu ruangan, nggak selalu begitu. Atau lagi baru naik mobil, tapi nggak selalu. Suka tiba-tiba jadi cuman sebelah aja yang berfungsi. Jadi kalau kita ngomong atau nyanyi itu kedengeran nggak seimbang gitu suaranya. Penyebabnya satu mungkin ada kotoran. Kotoran yang mungkin dia semakin kedorong ke dalam sehingga mengganggu turbulensi udara yang menuju ke gendang telinga. Nah, sehingga menyebabkan ada hambatan di sana. Oh gitu ya dok. Iya, Nah, tapi bisa satunya. hilang sendiri ya dok. Kadang-kadang dia normal kembali. Kadang-kadang yang tinnitus bisa hilang sendiri, tergantung dari penyebabnya tadi. Atau kalau kita menguap, buka mulut. Nah, kadang-kadang kalau misalnya oklusi ya, kita lagi pilek nih, kan oklusi tuh hidungnya, Iya. tuba eustasiusnya, nah telinganya terganggu nih. Nah, sometimes dia terbuka lagi. Padahal ini sering terjadi pada penderita rinitis alergi. Jadi dia sometimes dia oklusi tubanya. Jadi oklusi tuba eustasius itu ada di dalam hidung, yang paling belakang ke samping kanan kiri. Iya. Lateral itu ada tuba eustasius. Nah, itu berhubungan ke telinga. Iya. Ketika di hidung ini banyak lendir, tidak ada oksigen nih yang masuk ke tuba eustasius, sehingga gendang telinga yang ada di dalam itu berusaha menormalisasi tekanan di dalam kafum timpani di dalam telinga tengah, sehingga ditariklah gendang telinganya, itu menimbulkan rasa pengeng tadi. Kemudian ketika nggak ada sumbatan dia kembali lagi ke normal begitu. Iya. Dan kadang-kadang dengan dibuka gini, dengan muskulus yang di tuba eustasiusnya ketarik, dia terbuka lagi. Sama ketika kita mungkin teknik kita ketika kita naik pesawat nih, Oh iya, dengan itu problem ada yang tuba saya mau tanya. eustasius, dengan problem tidak seimbangnya tekanan antara hidung sama telinga. Nah, kita dianjurkan untuk membuka mulut. Supaya apa? Supaya tuba eustasiusnya terbuka, tidak oklusi lagi gitu. Nah, bicara tentang
itu tadi naik pesawat ya, ada nih saya juga mau tanya. Eh, jadi kalau lagi naik pesawat itu kan, kalau sedang mau landing, kan nggak langsung landing, nggak tahu dia naik lagi dulu atau bagaimana. Aduh, kuping sakit sekali gitu dok. Nah itu sampai rasanya nggak tahan gitu. Ya, Itu kenapa tuh dok? nah itu tadi terjadi karena perbedaan tekanan. Kadang-kadang kalau yang setengah jam sebelum landing, kan pilot biasanya ngasih tahu tuh, kita kan persiapan landing, kita akan mulai menurunkan ketinggian. Nah, jadi ketika ada perbedaan ketinggian, itu tiba-tiba menimbulkan respon ke telinga. Terjadi vakum dari gendang telinga. Nah, supaya kita membalance vakum itu, makanya kadang-kadang kan kita dikasih permen tuh ya. Tapi sayangnya permen itu kan cepat habis sebentar ini ya. Tapi mungkin boleh kita seandainya ada permen itu tuh. juga yang bunder-bunder buat Kalau kuping. tutup kuping Nggak tidak nolong, terlalu nolong. Iya. Justru kita bawa permen itu, nanti kalau sudah nggak nyaman nih, jangan diminum awal begitu take off ya, percuma, ntar lagi juga waktu take off biasanya nggak ada gangguan. Biasanya setengah jam menjelang landing, atau mungkin ketika tiba-tiba dia naik atau turun tekanan, itulah mengganggu. Jadi ketika mulai ganggu, baru permen ini kita hisap. Dan kadang-kadang saya kalau kepada pasien yang dia lagi batuk pilek nih, bisa ditunda nggak terbangnya? Enggak dokter, ya udah, kalau nggak bisa ditunda, kamu berbekal permen karet. Sama sih gunanya untuk mengunyah. Jadi maskal di tubanya itu tertarik terus supaya awet. Kalau permen biasa kan nggak awet, bisa habis satu bungkus nanti. Iya, nungguin landing gitu ya. Jadi supaya tekanan rendah ya. Ya, karena perubahan tekanan. Betul. Sama lah kalau kita lagi diving ya, itu ketika mungkin mendadak langsung turun ke bawah kan pasti sakit. Nah, kalau diving kan dia ada tahapannya, kapan dia turunnya sekian. Tapi nggak semua orang ya dok yang merasa sakit. Iya. Kadang-kadang saya sendiri sakit sekali, kok yang lain nggak sakit itu. Iya, biasanya mungkin yang lebih cenderung untuk ada keluhan sakit itu ketika dia ada gangguan di tuba eustachiusnya. Misalnya mungkin anatomi hidungnya, mungkin dia ada rinitis alergi gitu ya. Orang yang mungkin dia sedang dalam kondisi influenza, lagi batuk pilek, itu menyebabkan itu tadi gangguan pada tekanan tuba eustachiusnya. Oke. Nah, kalau kita pakai itu earphone yang untuk supaya bisa dengar begitu, itu harus dua kuping apa satu aja? Jadi penggunaan earphone itu sebenarnya ada hukumnya, ada rumusnya Bu, supaya aman. Karena beberapa penelitian bagaimanapun penggunaan earphone dalam jangka panjang, apalagi dengan volume yang tidak terkontrol, jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi ada rule-nya yang relatif aman tuh 60 menit 60% volume. Oh, 1 jam. Iya, jadi 1 jam sehari. Tapi 2 kuping. Iya, dua kuping, mau 2 kuping, mau 1 kuping terserah. Boleh ya. Boleh, tapi itu Pakai tadi 1. 60 menit 60% yang safety gitu. Oh ya. Supaya kenapa dokter? Karena pemakaian jangka panjang ini kan suara keras. Pemakaian jangka panjang itu bisa merusak sel-sel rambut di dalam telinga yang berfungsi pada proses pendengaran. Akhirnya menyebabkan gangguan hearing loss dalam jangka panjang. Seperti misalnya trauma akustik. Iya. Dulu pernah siapa itu drummer itu yang dia ikut rekor muri, siapa namanya lupa saya ya. Itu sempat sesaat dia terjadi gangguan pendengaran. Trauma akustik karena dia mukul gendang kenceng banget. Iya. Sampai berapa belas jam itu, 24 jam kalau nggak saya lupa saya ya itu. Pemusik Indonesia waktu itu untuk memecahkan rekor muri waktu itu dia. Jadi itu kena sempat gangguan pendengaran, kemudian diterapi lah karena itu masih awal dan itu masih bisa terobati. Oh iya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya apa ada pengaruhnya nggak ke telinga ya? Kalau misalnya kan BAB itu suka ngedan. Nah kalau mengedan itu kadang-kadang bisa terasa sampai ke sini, sampai ke kuping gitu. Itu apakah
bahaya apa? Kalau yang normal mungkin nggak akan terganggu ya. Lebih terganggu mungkin kalau orang yang ada keluhan batuk pilek, yang dalam kondisi dia gedang telinganya itu retraksi. Kan di fase batuk pilek itu ada ketika dia pertama batuk pilek, kemudian mengganggu telinganya, terjadi fase retraksi di vakum tadi. Kemudian setelah fase di vakum, dia kan fase terisi cairan telinga tengahnya. Kemudian menjadi bomban, terisi cairan yang supuratif, yang bernanah, itu kan bertekanan tinggi. Nah, ketika seorang itu waktu lagi batuk pilek dia sing-sring itu membuang ingus, itu kan menimbulkan tekanan. Nah, ini bisa pecah seperti itu. Kondisi ketika lagi batuk pilek lagi terbang pun dalam kondisi tertentu, tidak semua orang ya, ya mungkin beberapa kasus itu juga bisa terjadi perforasi gedang telinga. Karena telinganya itu. Ya, gedang telinganya bisa perforasi, bisa robek gara-gara faktor tekanan tadi. Dan kalau begitu jadi nggak bisa dengar. Enggak juga. Mungkin perforasi gedang telinga ada sedikit gangguan konduktif ya, tapi tidak terlalu berat kalau fungsi-fungsi sarafnya terganggu. Dan pasien-pasien yang dengan perforasi juga ketika diobatin dengan daya tahan tubuh yang bagus, seminggu 2 minggu juga bisa nutup lagi. Bahkan kemudian mungkin kadang-kadang robeknya agak besar nih, gara-gara misalnya trauma. Ada beberapa kasus mungkin KDRT, kena tempeleng atau yang lain lah, mungkin trauma entah jatuh tuh kemudian kena membentur sehingga menimbulkan robeknya gedang telinga. Karena 2-3 minggu menutup lagi bagus juga. Walaupun mungkin tidak sebagus gedang telinga yang awal. Jadi gedang telinga itu terdiri dari 3 lapisan awalnya. Nah, ketika yang robek pada kasus yang perforasi yang robek ini tadi, yang lapis tengah itu biasanya dia tidak berbarengan sinkron menutupnya. Nah, itu sehingga yang tengah yang sudah robek tadi tidak 3 lapis, 2 lapis, sehingga kelihatan lebih bening biasanya. Tidak sepadat yang masih utuh, biasanya seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi itu nggak pendengaran? Jadi ada yang sebelah sini oke, dengarnya sebelah sini nggak sih. Kalau yang perforasi kemudian dia membaik masih oke, normal aja. Oke. Asalkan memang sebelumnya dia tidak ada gangguan pendengaran. Iya. Oke. Mengenai hidung ya, Dok. Oke. Kadang-kadang tuh orang anak-anak maupun orang dewasa ada alergi gitu. Lalu seringkali mereka bisa bersin sampai 20 kali nggak stop begitu ya. Itu kalau kayak begitu apakah harus periksa dokter atau diaminin aja, diamkan saja gitu? Jadi khasnya rinitis alergi, apa sih yang dimaksudkan rinitis alergi? Kan kadang ada orang, saya bersin dok, alergi nih dok. Bersinnya sekali bersin berapa kali? Makanya Ibu tadi kan ngomong sekali bersin sampai 20 kali, betul. Pada pasien yang rinitis alergi, minimal dia bersin lebih dari 10 kali baru dimasukkan ke dalam rinitis alergi. Kalau mungkin dia yang hacing ketika ada debu banyak, hacing 2 kali doang, itu bukan rinitis alergi. Iya, itu biasa. Jadi sekali bersin dia lebih dari 10 kali. Pileknya encer. Itulah yang didefinisikan sebagai rinitis alergi. Dan dia tidak tergantung waktu ini. Iya, tiba-tiba saja. Mau pagi kayak mau siang kayak mau malam kayak, asalkan ada alergen yang kontak dengan dia. Mungkin ada yang nggak tahan dengan debu, mungkin nggak tahan dengan bulu-bulu kucing, bulu anjing, dust mite ya yang di kasur itu ya, mungkin serbuk bunga ya, terjadi bersin-bersin alergi, alerginya kambuh. Sedangkan ada lagi istilah satu lagi Bu, namanya rinitis vasomotor. Dia hanya terjadi pada pagi hari. Karena udara dingin kan, udara dingin dia bersin-bersin. Kalau sudah agak siangan dikit enak dok, walaupun banyak debu enggak apa ya, itu bukan termasuk rinitis alergi tapi rinitis vasomotor. Gitu. Tapi dok, belakangan bisa hilang sendiri ya? Iya, tergantung daya tahan tubuh tadi. Jadi sebenarnya rinitis alergi itu hampir sama dengan asma ya, sama-sama alerginya. Jika organ targetnya paru-paru, namanya asma. Ketika organ targetnya alerginya di hidung, namanya rinitis alergi. Kalau di kulit dermatitis, jadi manifestasi dari alergi. Bisa di paru-paru juga? Ya, pada terjadi asma dia gitu, di saluran pernafasan ya. Jadi agak sesek gitu ya? Ya, yang nafasnya berbunyi itu alergi di saluran pernafasan yang organ target yang terkena gitu.
Ini saya boleh bertanya di luar sedikit. Oke. Antara bicarakan paru-paru tadi itu dok, Mm. kalau paru-parunya mengkerut apa Mm-mm. itu napasnya jadi bisa sesak. Saya itu Ada mungkin bronchopneumonia, kok di bidang itu bronchopneumonia itu banyak lendir biasanya. kalau ada Rhinitase juga banyak lendir gitu. gitu. Kalau tenggorokan dok, Iya, oke. terutama lansia ya. Ah, Kenapa ya sering tersedak gitu? oke. Apakah dia mengecil? Bukan, sebenarnya bukan mengecil ya, tapi karena peristaltiknya sudah tidak sefungsional awalnya, ritmenya. Udah Mungkin semakin tua ya. ya, jadi semakin lemah otot-ototnya. Nah, ketika itulah mungkin terjadi tersedak atau mungkin antara refleks epiglotis. Epiglotis itu kan untuk menutup saluran nafas ketika kita makan ditutup nih. Nah, mungkin refleksnya menjadi terganggu ketika bertambah usia atau mungkin karena buru-buru yang lebih seringnya. Makanya kan kita kalau orang-orang tua itu, kalau makan jangan sambil ngomong. Iya. Itu tadi si epigotis nih bingung lu ngomong atau ngomong kan sih gitu. Iya. Sehingga ketika mungkin makannya ketika sedang makan mau lewat karena dia bingung, dia nggak menutup rapat ketika dia lagi menelan makanan sehingga terbukalah sehingga ada makanan yang masuk ke dalam saluran nafas, bukan ke saluran di sebelahnya, saluran makan, sehingga terbelah tersedak tadi. Tetapi katanya kalau untuk orang tua kan berbahaya, takutnya gitu. Beresiko. Berisiko. Pada kasus yang seperti apa? Seringkali biasanya terjadi ini waktu Idul Adha. Untuk pendidikan dulu ya. Kita tuh udah ngobrol, udah ngomong-ngomong nih sama teman. Ntar lagi pasti ada nih orang tua yang kelolotan. Ibu paham kelolotan bahasa Jawa ya, kelolotan itu. Kelolotan itu tertelan apa? Tertelan daging bersama dengan urat-uratnya. Jadi mungkin karena orang tua giginya lah tidak mungkin nggak komplit. Terus makannya terburu-buru, belumlah peristaltik itu peristaltiknya esofagusnya itu tidak bagus sehingga nggak terkunyah tertelanlah terhambat di dalam esofagus. Kadang-kadang juga ada gigi palsu tuh tertelan seperti itu dan terjadi pada orang tua. Kenapa? Karena proses peristaltiknya pergerakan otot-otot di saluran pencernaannya esofagusnya sudah tidak sebagus ketika dia muda dulu. Jadi sudah semakin lemah gitu ya. Makanya kalau saya ngasih tahu pasien yang sudah terjadi seperti ini, makanya si kakek jangan dikasih daging yang utuh ya, Bu. Nah, suwir-suwir itu ininya rendangnya gitu. Ada lo rendang suwir, jangan rendang utuh, nanti udah malas ngunyah langsung. Kalau kayak gitu harus harus kita ambil. Beberapa mungkin kadang-kadang kalau nggak terlalu besar dan peristaltiknya nggak bagus, nggak masalah kan. Keluar dong dia, masuk ke gaster, ke lambung, keluar lagi melalui saluran pencernaan kan. Nah, pada orang yang tua ini tadi ya itu tadi karena dia sudah nggak bagus, pencernaannya tidak bagus sehingga tidak yang sudah yang masih utuh ini tertahan di esofagus. Sehingga ketika makan dia nggak bisa lewat, ya sudah stuck di situ. Mau minum juga muntah, mau makan juga muntah. Tesnya ya, kadang-kadang kita tesnya gimana nih taunya nih masih nyangkut atau enggak? Iya. Kalau dia makan masih muntah, minum masih muntah, ya berarti masih nyangkut di esofagus. Berarti ya harus diambilin dengan cara apa? Dengan esofagoskopi. Jadi digandung operasi, dibius, dimasukin alat tuh melalui mulut itu, Bu. Oh iya. Kayak kalau ada sirkus-sirkusan yang masukin Dari mulut masukin pedang itu sebenarnya kalau dia masuk nggak akan luka itu. Kalau yang tahu tekniknya ya gitu. Itu esofagoskopi juga seperti selang besi itu, Bu. Mengikuti alurnya saluran pencernaan, tinggal tidak akan melukai. Saya diambil. Ya, kita ambil. Oh, diambil dari Yang paling capek itu ya benda asing daging itu tadi. Kalau koin kan gampang tuh. Iya. Sekali ambil udah selesai ya. Atau mungkin benda padat yang lain. Tapi kalau daging kan nggak bisa kita ambil utuh. Kayak nyuirin daging jadi rendang suwir di dalamnya dia. Oh iya dia. Iya, jadi
Jadi ngambilnya sedikit-sedikit sampai ketika sudah nggak terlalu banyak, akhirnya mungkin sisanya ini kalau bisa dihabiskan dibersihkan sekalian semua. Itu nggak bisa keluar dari feses. Nah itu tadi karena ada gangguan tadi. Gangguan peristaltiknya saking dia masih utuhnya stagnan itu di esofagus. Kalau yang nggak terlalu banyak, walaupun dia nggak terkunyah ya keluar lewat feses. Nah, tapi itu harus mengedan gitu kan? enggak juga sih. Koin pun misalnya ya ada yang dia tertahan tuh, ada yang dia akhirnya keluar lewat feses. Oh bisa langsung Ya, aja gitu ya. Ya ini mengenai cuaca nih ya. Ya, Kan sekarang nih di tengah cuaca yang tidak menentu, saat ini terkadang panas, tiba-tiba hujan lebat. Ini sangat mempengaruhi kesehatan kita, khususnya hidung dan tenggorokan. iya. Bagaimana kita harus mempertahankan diri kita agar tidak sampai terkena flu Iya. dan sakit tenggorokan gitu. Pertama, untuk semua penyakit ya Bu ya, kita daya tahan tubuh kita yang kita tingkatkan. Pertama, dengan kita makan makanan yang sehat, yang hindari makanan-makanan yang iritasi. Iya. Kalau seumur saya juga sudah sangat mengurangi minum-minum dingin, apalagi minum dingin yang setiap hari diminum nih. Kalau buka puasa pun saya sudah tidak tertarik untuk minum yang dingin. Sesekali, sometimes mungkin boleh lah ya. Iya. Karena biasanya ketika sudah minum dingin berkali-kali, akhirnya lebih gampang, lebih rentan dengan infeksi virus ya. Kenapa? Karena kondisi yang dingin di tenggorokan itu, kuman itu suka, nyaman dia. Iya. Gitu. Jadi tingkatkan dengan daya tahan tubuh. Kemudian dengan makanan tadi ya, hindari makanan yang terlalu spicy ya, terlalu dingin ekstrim mungkin. Itu tadi kan. Kemudian gunakan masker supaya tidak gampang tertular orang-orang yang sakit di sekitar kita. Kita kan nggak bisa mengatur nih filter udara kita di sini aja banyak kuman juga ada. Iya. Cuman tidak terlalu kasat mata ya. Tapi kita tidak kena. Saya nggak kena nih, Ibu bisa kena. Tergantung apa? Tergantung daya tahan tubuh Seperti kita. COVID ya. Ya, Itu kena. kita tingkatkan dengan daya tahan tubuh. Kalau saya lebih suka ke arah yang mungkin real food yang herbal gitu Bu ya. Saya lebih suka bikin lemon madu setiap pagi dengan air hangat. Yang masih segar gitu Ya, ya. itu meningkatkan. Saya merasa meningkatkan daya tahan tubuh saya. Jarang sekali batuk pilek. Jadi itu jeruk jus lemon itu Iya, nggak mempengaruhi itu ya. ada yang nggak tahan. Ada yang nggak Ada yang nggak tahan. Kalau nggak tahan ya jangan. Saya ada LPR. LPR itu laring-faring reflux. Tapi dengan minum lemon saya masih it's okay. Tapi kalau minum kopi, ya lumayan nggak oke-nya. Langsung vertigonya kamu. Iya. Bagaimana tadi dokter sudah terangkan bagaimana menjaga imun sistem kita agar THT kita tetap terkontrol dan sehat. Tadi apakah pola makan, pola hidup kita mempengaruhi ya? Tadi sudah dikatakan mempengaruhi. Iya. Ya. Jadi mungkin imun sistem kita ada lagi yang dokter mau tambahkan gitu. Olahraga. Agar jangan cepat kena. Ya, olahraga, exercise ya. Ya, Kalau ada keluhan dan mungkin tidak membaik, misalnya ada alergi, pilek yang akhirnya mungkin lebih dari 2 minggu, 3 minggu tidak membaik ya, kan sudah mulai terlibat ke sinusnya tuh, terjadilah sinusitis. Nah, datanglah ke dokter. Boleh kontak saya di Rumah Sakit Anissa. Saya praktek setiap hari di Rumah Sakit Anissa, hari Senin sampai hari Sabtu di jam pagi, jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian Senin sampai Jumatnya ada juga yang praktek siang di jam 1 siang sampai jam 3 siang. Oh ya, selalu dokter ada di tiap hari ya? Ada tiap hari. Di Rumah Sakit Kecuali Anissa. hari Minggu libur. Iya. Jadi terima juga BPJS ya? Terima Iya. BPJS. Oke. Ya, mungkin sampai di sini dulu dok. Oke. Apa ada dokter masih mau nyampaikan sesuatu? Intinya sih ya supaya kita tetap sehat, kita jaga daya tahan tubuh kita, lifestyle kita ubah dengan menjaga pola makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita jaga daya tahan tubuh fisik kita dengan olahraga.
minimalnya mungkin 45 menit, setengah jam atau 45 menit sehari, minimal 3 kali seminggu, supaya kita menjadi lebih sehat, lebih bugar. Kalau untuk lansia olahraga nggak jalan kaki tapi di dalam gitu, Bisa. bergerak boleh. Bisa, entah mungkin bahkan tidak hanya olahraga jalan kaki loh untuk orang tua. Orang tua juga harus melatih kekuatan otot dengan latihan strength. Bisa dengan beban yang mungkin 1 kilo. Kalau sudah 1 kilo, enteng, kita tingkatkan 2 kilo. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Jangan dibandingkan dengan orang yang Anak lain, muda. karena masing-masing orang punya progres Iya. masing-masing. Oke. Iya. Terima kasih dok untuk Sama-sama Bu eh, Yuli. pembincangan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Oke, siap. dari Rumah Sakit Anissa. Nah, demikian tadi kita telah berbincang-bincang dengan Dr. Irawati Pane dari Rumah Sakit Anissa, Kota Tangerang tentang solusi keluhan sekitar THT. Lagi sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Irawati. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat dari kita semua.